Assalamualaikum. Halo saudara-saudara setanah air. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan bahagia ya. Jumpa lagi di acara jalan-jalan keluarga Slow. Kali ini kami menuju kota Solo. Dan ada satu tempat di episode ini yang akan kita bahas, yaitu Lokananta. Ini dia tempatnya. Ini kami beli tiketnya secara online waktu itu lewat aplikasi, dan kami beli. Jadi datang itu sudah tinggal kasih lihat aja pembelian tiketnya. Jadi Lokananta ini adalah semacam museum ya. Awalnya didirikan di tanggal 29 Oktober 1956 itu sebagai pabrik piringan hitam untuk memproduksi dan mendistribusikan materi siaran radio Republik Indonesia. Nama Lokananta diambil dari mitologi pewayangan yang artinya gamelan dari surga yang berbunyi merdu. Nah, tapi di perjalanannya Lokananta ini sempat mengalami mati suri ya, karena perkembangan zaman dan masuknya era digital. Jadi piringan hitam dan kaset mulai ditinggalkan sampai Lokananta ini mengalami krisis dan terbengkalai. Baru di tahun 2022 ada revitalisasi besar pada tahun 2022 dan bertransformasi menjadi Lokananta Block, sebuah ruang kreatif publik, cagar budaya, museum musik, serta tempat pertunjukan seni di Solo. Ini sebenarnya buat saya pribadi adalah kali kedua ke Lokananta, tapi waktu itu nggak masuk ke museumnya, cuma minum di salah satu kafe di depannya. Nah, kali ini kami datang lagi bersama Ayah Selo dan anak kami untuk melihat-lihat museumnya. Kebetulan kami bertiga memang penikmat musik dan sangat menyukai hal-hal yang berbau musik. Jadi pergi ke museum ini tuh sangat menyenangkan karena kita bisa lihat sejarah bagaimana dulu produksi piringan hitam dari penyanyi-penyanyi legendaris Indonesia, termasuk perkembangan teknologinya ya. Nah, ini di salah satu ruangan ini kita bisa lihat hasil-hasil rekaman. Lalu ini juga ada alat musik yang digunakan pada saat itu untuk rekaman. Nah, kalau ruangan yang ini itu khusus untuk anak-anak, jadi lagu-lagu anak-anak gitu. Dan kita bisa dengarkan lewat headset yang disediakan di situ. Kita bisa dengarkan rekaman lagu anak-anak pada masa itu. Nah, kalau ini adalah ruangan yang sangat menarik secara estetik dan juga secara tampilannya. Kita bisa lihat berbagai jenis piringan hitam yang sudah diproduksi oleh Lokananta pada masa itu. Jadi di sini banyak sekali ya, ada penyanyi-penyanyi yang mungkin untuk generasi seperti saya ada yang masih bisa dikenal, seperti misalnya ada Titiek Puspa, lalu ada Waljina, ada siapa lagi, ada Titik Sandora dan sebagainya. Ada juga rekaman lagu Indonesia Raya yang masih edisi lama. Nah, ini yang pink ini adalah rekaman Indonesia Raya di piringan hitam. Ini ada ruangan yang juga berisi perangkat alat rekaman pada saat itu dan juga semacam alur produksi dari awal hingga terbentuknya piringan hitam tersebut. Ruangannya ditata dengan sangat menarik dan informatif ya. Jadi untuk orang yang tidak suka juga dengan melihat gambar-gambar ini, jadi kayaknya cukup menarik perhatian. Nah, kalau ruangan ini sengaja dibikin gelap karena ada semacam pantulan teks proklamasi sambil kita mendengarkan suara asli Presiden Soekarno yang direkam pada saat itu. Nah, pas kami datang ke sini,
kebetulan lagi ada pameran lini masa Miles Production ya, Miles Film Production, Mira Lesmana. Jadi ada beberapa ruangan yang memang didedikasikan untuk menceritakan soal perjalanan sejarah Miles Production, termasuk misalnya film-film apa saja yang dibuat oleh Miles, lalu efek-efek suaranya, bagaimana dibuatnya, poster-poster filmnya, dan ada dijelaskan juga proses recording dan sebagainya. Ini juga sangat menarik. Banyak barang-barang yang waktu itu digunakan untuk merekam suara atau efek-efek dalam film yang juga dipamerkan di sini. Nah, itu ada semacam video cuplikan film-filmnya. Nah, itu Ibu Jari Gendas dan anak sedang menulis pesan dan kesan di dindingnya. Kalau ruangan ini semacam ruangan recording untuk merekam lagu-lagu yang dipakai di film-film yang diproduksi oleh Miles. Jadi pengunjung dipersilahkan untuk mencoba seolah-olah menjadi penyanyi yang merekam lagu untuk soundtrack film-filmnya Miles. Misalnya ini Ibu Jari Gendas sedang mencoba acting jadi penyanyi lagu Melly Goeslaw untuk soundtrack AADC ya kalau nggak salah. Ini juga masih ruangan bagian dari pameran produksi film Miles. Nah, ini sangat menarik karena di sini kita bisa mencoba mengisi efek dari film-film tersebut. Jadi misalnya suara bunyi sepatu atau langkah kaki gitu, tapi menggunakan benda-benda yang disediakan di situ. Ini pengalaman pertama sih dan menarik banget sih buat kita ya nyobain kayak gitu tuh. Intinya pula nak belajar A, B, C, D, E, F, G. Guru duluan ni saya dah kesempatan. Jadi kita telusuri semua sudut Museum Lokananta termasuk pameran film Miles ini. Dan sebagaimana museum-museum pada umumnya, biasanya menuju pintu keluar itu kita akan masuk ke satu ruangan yang menjual merchandise, kenang-kenangan lah. Di sini jadi ada jual kaos, baju. Kaosnya bergambarkan penyanyi-penyanyi legendaris, misalnya Waljina, Gesang, lalu ada gantungan kunci dan sebagainya ya, perintilan-perintilan menarik lah yang bisa kita beli sebagai kenang-kenangan sudah berkunjung ke Lokananta. Waktu itu kami sempat beli kaos untuk anak karena dia suka kaos Waljina. Juga ada beli beberapa gantungan kunci dan stiker-stiker.
Itu cuacanya lumayan panas banget sih sebenarnya itu Solo, tapi lumayan adem aja sih pas kita jalan-jalan di dalam kompleks Lokanantanya. Nah, ini toko pertama yang kita masuki, dia menjual semacam piringan hitam mulai dari dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi ini tapi memang piringan hitam jadul ya, jadi yang produksi lama gitu. Banyak sekali koleksinya. Untuk orang yang suka ini pasti menyenangkan nih untuk kesini ya. Harganya juga bervariasi. Saya juga lihat ada piringan hitam Jepang tapi juga jadul gitu, lagu-lagu jadul. Kami karena tidak punya pemutarnya, alat pemutarnya, jadi nggak beli apa-apa sih, cuman lihat-lihat aja. Dia juga jual alat pemutarnya tapi ya harganya lumayan ya. Juga dia jual kaos-kaos merchandise juga dari beberapa band itu, kayak itu Soneta, band-band indie sepertinya. Bagus-bagus sih kaosnya, harganya cukup masuk akal lah sebagai merchandise ya. Tapi kami nggak beli lagi karena tadi udah beli kaos di Museum Lokananta. Nah, ini alat pemutar ini dijual sih, ada harganya juga di situ. Nih, kalau ada yang bisa mengenali ini siapa, ini adalah Muhsin Alatas dan Titik Sandora pada masa muda. Dan terakhir kami coba minum di salah satu kafe di sekitar situ, mengakhiri kunjungan kami ke Lokananta. Oke, sampai di sini aja ya, saudara-saudaraku. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.